Baik, ya. Ibu kan ingin menelisik ya, Bu, ya. Memang harus tersingkir. Selamanya mulut tertutup. Astagfirullahaladzim. Allah. Ya, terbukti dunia ini adalah permainan. Inilah permainan kita. Kita mainkan. Dan saraf di matamu pun sudah terputus. Biar kau itu melihat bagaimana cara memandang dengan sebelah mata. Mana tangan kananmu? Kau tebas aku. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini Markas Mata Langit kehadiran tamu jauh dari Padang. Nah, namanya Bapak Rudi dan Ibu Rohani. Pertama yang menghubungi saya adalah Ibu ya. Jadi Ibu mengirim foto Bapak, minta dipantau oleh Panglima karena Ibu merasa ada yang tidak beres nih dengan suaminya. Ada hal yang di luar nalar. Karena Bapak ini biasanya sehat walafiat, kok tiba-tiba sakit mendadak. Dan sakitnya itu kayak aneh gitu, maksudnya ganjil. Bisa diceritakan Bu, keluhannya apa ya? Keluhannya waktu pertama-pertama dia kayak dingin, udah gitu matanya kabur. Selang beberapa bulan kena stroke Bapak. Udah kena stroke, sekitar sering sakit kepala dia waktu itu awalnya. kan. Waktu itu enggak stroke dulu dia Panglima. Sakit kepala Tiba-tiba. dulu. Enggak sakit kepala. Sakit kepala juga? Enggak sakit. Gimana cerita awalnya? Tiba-tiba dia kan waktu pagi itu dia masih bisa nembang pohon. Habis nembang pohon, Pohon di mana yang tebang? pohon yang di depan rumah. Besar pohon. Enggak, Di depan rumah di Padang ada Iya. pohon besar. Ya di depan rumah pohon apa itu? Ada yang bijinya kecil-kecil itu apa? Ceri. Pohon ceri di depan pintu gitu kan dia tanamnya di Itu siapa yang pagar. tanam dulu pohon itu? Iya. Yang tanam Bapak? Iya. Terus itu Bapak potong lagi? Bapak potong, siap potong itulah jam 8 gitu mau sarapan kan? Mau motong itu karena apa? Kan udah mengganggu kira-kira daunnya apa gimana? Enggak juga sih. Entah dia kok bisa habis sembahyang dia langsung potong itu. Pagi-pagi berarti potongnya. Iya, pagi-pagi jam 6-an gitulah. Habis gitu dia sarapan itulah tangan yang sebelah kanan tiba-tiba lemas, nggak bisa digerakkan sama kaki. Nah, itu waktu motong pakai apa? Gergaji? Pakai pisau. Kan itu batangnya besar. Enggak, kecil dia masih kecil lah pohonnya, masih kecil. Masih kecil dia. Habis dipotong itu. Habis itu dia sarapan, itu lah nggak bisa sarapan, tangannya lemas loh di sebelah kanan punya. Stroke. Dibawa ke dokter bilangnya stroke. Iya, bawa ke dokter stroke. Udah kami kan kayak orang kami kan namanya ada tayak dewa juga lah. Saya ada keempat, tapi semua dia dibilangnya ada yang bikin dia. Gitu. Maksudnya keempat orang pintar atau spiritual? Suhu. Bilang ada yang bikin katanya. Dia memang ada suruh saya cari juga. Saya orang pintar di Padang, cuman saya nggak berani karena saya kan takut juga kan cari sembarangan. Jadi udahlah pasrah aja lah lihat gimana kan. Terus saya adalah lihat di YouTube yang Nicemwi inilah, ada gitu, ada juga kenalan. Ibu nggak sengaja gitu lihat itu Mata Langit? Iya, Mata Langit, nggak sengaja memang. Teman saya lihat kan, udah gitu saya ada juga bilang sama anak saya. Tapi dia pun nggak respon, ya udahlah, nggak respon kan. Maksudnya teman ibu itu ngasih tahu ibu, kamu nonton deh gitu ya? Nonton lah ini di tempat kita loh katanya, di salon kan, deket-deket katanya. Ada episodenya Cik Ceni yang di Medan ya? Iya, saya lihat dari itu, udah gitu selang berapa minggu kan, adalah papa saya kan ngantar air, tetangga ngantar air dia bilang, itu menantunya sakit ya? Papa bilang, iya sakit katanya, kena stroke, sekarang udah gak kerja lagi. Itu suruh istrinya bawa ke Mata Langit aja katanya. Oh, ada bapaknya yang bilang? Iya, nah, disitulah saya kok teringat lagi, saya bilang sama anak saya lagi, oh kayaknya iya mau bawa papa ke sana lah, saya bilang. Makanya paginya itu saya langsung chat Mbak Ratna. Nah, lihat kan bilang keluhannya gimana. Nah, tapi kayaknya tambah sekarang kok kayaknya tambah parah gitu dilihat dari kondisinya kan. Susah makan, menelan pun susah.
Kalau bicara masih bisa? Bicara bisa, cuman dia apa yang mau dia bicarakan susah keluar gitu dari mulutnya gitu. Coba Ibu minta tolong Bapak, dia ceritakan apa yang dia rasakan. Nah, Bapak yang dirasakan apa? Bisa cerita Pak? Rasakan apa? Susah. Mana yang nggak enak? Susah aja. Susah aja. Nggak ada apa. Dia mau ngomong susah. Maaf Bu, kalau boleh tahu Bapak apa pekerjaannya ya? Dulu Bapak bagian ngurus mobil besar. Bapak ngurus kayak angkutan gitu, dia jadi kepalanya di sana. Oke. Maaf kalau Ah. matanya itu yang sebelah kiri, itu apa dari dulu menutup atau kan? Enggak. Oh, ini Dulu gimana enggak. ceritanya? Sebelum dia kena setu tuh matanya nggak masalah. Sekitar bulan 5 lah dia serang ke mata. Matanya dia sakit kepala kan, udah gitu kena di urat matanya. Jadi matanya nggak bisa buka ini. Jadi kalau dipaksa gitu bisa, tapi mau dipaksa lu gitu. Capek lah, pasti sakit ya Pak ya kalau dipaksa. Paksa sakit. Tapi sekarang kadang masih sakit. Terus waktu itu yang membuat akhirnya Ibu yakin saya harus ke Matalangit. Itu setelah kirim foto itu ya? Iya. Sebelum mau tahu kayaknya waktu tahu mau kemari pun kayaknya perubahan dari dia pun saya sendiri merasakan kayaknya ini orang bukan dia. Saya Jadi kayaknya ada merasa ini firasat. kayak bukan suamiku gitu ya? Karakter iya. Bapak berubah gitu? Berubah kayaknya dia marah asal malam kayaknya jam 8-an gitu kan asik matanya ini melotot gitu ngeliatin kan kayaknya melotot Kayak kali sinis gitu ya? Kayak Ibu kayak mau marah ya? Kalau kemarah saya memang ada lawan dia juga. Kalau marah Di saya ada sini. lawan. Tapi dia kok kayaknya beda gitu Kayak bukan dia yang dia. Nah, Baik Panglima, mungkin bisa dipantau nih apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Rudi. Apakah benar ada makhluk astral yang mengganggu gitu? Ya, saya ngelihat ini kayak ada makhluk bersayap di badan beliau, tapi wajahnya itu bertaring, bertanduk, bersayap, berekor. Seperti apa ya? Kelelawar? Seperti kelelawar lah, Oh, iya. pantasnya. Saya ngelihat juga ada kayak kakek-kakek tua gitu, kakek tua agak bongkok. Ada ular juga, siluman ular Itu terlihat yang juga. pertama dipantau ya Bu ya? iya. Waktu di foto Iya. yang Siluman ular juga terlihat di badannya gitu. Ada makhluk bisu satu. Makhluk bisu. itu yang buat Bapak mungkin sulit bicara ya? Makhluk bisu jadi itu nggak akan bicara gitu karena bisu. Dia kayak nenek-nenek tua, siluman nenek tua. Kakinya kayak terikat, badannya kayak terbalut kain kafan. Ada makhluk yang satu lagi itu kayak ODGJ gitu. ODGJ? Makhluk kayak ODGJ gitu. Jadi saya khawatir lama-lama beliau bisa Hilang ingatan Kayak kalau hilang dibiarkan. akhirnya mengarah ke sana yang terlihat gitu. Berarti memang positif. Tapi dia Jangan efeknya ganggu. dulu nanti suka marah-marah. Ah, iya. Efeknya dulu. Kita meramen Itu ya. pernah terjadi. Pernah marah dia, gagal disuruh makan, dia marah sama saya. Marah, lama-lama, ya itu jadi hilang ingatan gitu. Arahnya ke sana gitu. Lihat begitu. Itu ada yang ngirim bener ya Panglima? Buat orang gitu? Dibuat orang itu pasti saya lihat ya. Pasti kalau dibuat orang. Mungkin pernah berkata apa waktu itu ada yang sakit hati gitu ya. Jadi di pekerjaan juga saya lihat gitu ya. Ada yang sakit hati jadi mau Arahnya dibuat dari apa itu biar lupa, pekerjaan. biar nggak enak. Jadi serangannya pasti kepala gitu. Awalnya itu kepala yang diserang. Berarti memang ada kaitannya dengan pekerjaan Bapak ya? Ada kaitan ini. Maaf Bu, sekarang berarti Bapak sudah Pensiun, nggak pensiun? kerja. Oh udah pensiun ya, udah Iya. nggak bisa kerja. Baik, ya, Ibu kan ingin menelisik ya Bu ya? Siapa kamu? Siapa kamu? Kevin, ini anaknya Ibu Rohani kebetulan ikut ke Jakarta, kan mendampingi orang tuanya dan dia ingin ikut menelisik. Kamu boleh tanya kok, apa? Kenapa kamu nyerang Ibu? Maksudnya apa kamu nyerang saya? Nggak senang. Saya udah susah tahu dibuat kamu. Bisa kamu tahu ya. Kenapa? Kayaknya saya takut. Justru saya nggak takut sama kamu. Makanya saya kemari. Asal kamu tahu aja. Saya udah dibuat Kenapa kamu kamu susah tahu. mengganggu mereka kenapa? Pak, kamu disuruh orang mau ngobati suami saya gitu. Bikin dia nggak bisa kerja lagi. Apalah. Ini gue yang marah-marah. Allah Akbar. Ganti makhluk nih, mudah-mudahan dia bisa ngomong nih. Allah Akbar. Ini yang bersayap itu. Oh, ini yang kayak apa? Siluman kelawar tadi. Bersayap nih. Tanya aja. Siapa kamu? Kenapa ganggu suami saya? Apa suami saya ada salah sama kamu?
memang harus tersingkir. Kenapa kamu harus menyingkirkan suami saya? Emang dia ada salah? Hancur, hancur, hancur semua. Mana bisa? Kamu yang hancurkan ingatan dia. Kenapa kamu Akan hancurkan? kulumpuhkan Iya. semuanya sampai ke dalam otaknya. Masya Allah. Kamu kok jahat kali. Siapa yang menyuruh Mau kamu? dilumpuhkan otaknya, fisiknya, ekonominya. Gitu. Makanya. Iya, gitu ya. Jika dia tak bisa berbuat apa-apa, maka lumpuhlah semua. Tapi kalau dia nggak bisa buat apa-apa, saya istrinya saya masih bisa berbuat apa-apa. Asal kamu tahu aja ya. Kau lihat perlahan-lahan, kau akan merasakan semuanya akan terjatuh. Emang kami ada salah sama kamu? Coba kamu jelaskan, memang kalau kami ada salah, saya minta maaf. Manusia seperti itu memang harus disingkirkan. Seperti itu. Maksudmu Bapak seperti apa? Manusia disingkirkan. Bukan hakmu menyingkirkan ayah saya. Kamu harus menyingkirkan dia, ada masalah apa? Bisa berbuat menyingkirkan siapapun yang menghalangi. Maksud kamu apa yang dihalangi? Iya, memang Bapak menghalangi apanya kamu? Dia menghalangi tuanku. Memangnya tuanmu siapa? Dia sama seperti kau. Seperti siapa? Seperti saya. Kevin atau seperti ibu? Dia sama seperti anaknya dia. Seperti Kevin. Ya laki-laki berarti. Tuan kamu laki-laki. Dia pun sama seperti dia memakai Kacamata. Oh. Yang nyuruh dia tuh laki-laki, ciri-cirinya pakai kacamata. Apalagi cirinya? Orang kami, orang Buddha juga. Lalu kenapa jika tuanku sama dengan kau Ya kan biar tahu. Dia. kulitkan sama? Memang sudah sepantasnya dia tidak berada di tempat itu. Apa yang beliau lakukan yang membuat kamu itu tersinggung, membuat kamu sekejam ini terhadap dia? Atau hanya dendam yang ada di hatimu? Dia hanya menjadi penghambat. Maksud kamu, tuanmu pengen posisi yang sekarang ditempati Bapak? Oh. Persaingan, Bu. Iya, persaingan kerja. Iya. Posisi Bapak kan punya anak buah ya? Katanya pun tak bisa dijaga, maka terdiamlah dia selamanya, mulut tertutup. Berarti yang membuat Bapak susah bicara itu kamu ya? Kamu apain? Itu bukanku, itu temanku. Tadi dia Yang bisu tadi, Bu. Jadi ada makhluk bisu yang membuat Bapak akhirnya susah bicara. Lalu kalau kamu tugasnya apa? aku melemahkan daya pikirnya. Susah Iya. ingat, Iya. susah mikir. Iya. Kenapa kamu kok jahat kali ya? Nggak kasihan kamu ya? Tak ada belas kasih dari kami. Lalu yang Kami mempunyai rasa belas kasih. Kami tak akan ditugaskan seperti ini, berarti mereka ini makhluk yang keji. menyakiti Nggak takut dari dosa. bangsa kalian. Iya, kamu nggak takut dosa. Ada kata dosa Harusnya ada Dalam. takut sama dosa. lingkungan kami. Jadi yang kamu ketahui apa dong? Masa ditugasin untuk jahat kamu mau-mau aja? Emang kamu tahu nggak sih kalau yang kamu lakukan itu sebuah kejahatan? Itulah tipu daya kami terhadap kaummu. Saat ini kami mengikuti perintahnya, tapi nanti saatnya dia menjadi pengikut kami. Yang membuat Bapak matanya kabur dan akhirnya tertutup sebelah siapa? Tanya kok. Itulah dari sosok yang tak terlihat, yang hanya mempunyai satu mata. Yang buat Bapak nggak bisa makan, kamu juga. Itu
dari kami. Komplotan mereka. Setiap dia menginginkan makan timbul rasa mual. Iya memang. Mau nelan pun susah, iya mual. Makanya dikasih dokter sampai 3 macam obat mual, nggak mempan. Nggak mempan. Ada bapak nggak ada riwayat sakit mah? Nggak ada. Memang nggak ada. Bapak nih nggak pernah ada keluhan. Bapak orangnya sehat. Sehat. Sangat Nggak ada sehat. keluhan. Akan kami hancurkan perlahan-lahan yang berawal dari kegagahan. Oh iya, tadinya bapak gagah ya? Gagah. Akan berakhir dengan tak berdaya. Ini belum berakhir, ini belum akhir. Nanti akan diobati bapak. Jadi kau yang melumpuhkan ya? Memang ini belum berakhir, tapi nanti akan sembuh. dia tak bisa mengenali siapa kau dan siapa anaknya. Itu yang tadi bu mau dibilang Bang Dimas mau dibuat lupa ingatan. Itu nggak bakal terjadi. Saya bilang sama kamu, saya nggak akan membiarkan itu terjadi. Kamu Makanya nggak akan berakhir. saya cari panglima. Kamu yang akan berakhir. Kamu harus berakhir di sini, nggak usah di dalam urusan saya lagi. Semua itu akan terlaksana. Kamu yang jangan berharap bisa membuat bapak lumpuh. Saya mau tanya, siapa sih yang nyuruh? Aku tak mau menjawabnya. Oh, Coba kamu kasih inisialnya aja. Rupanya kau sudah lupa ingatanmu. Kan kau sudah kukatakan. tadi kamu bilang orangnya pakai kacamata, laki-laki. Iya, Baru saya itu, yang lain mana? Inisialnya aja. Kamu Nama belum depannya nyebutin? aja. Nah, bukan ingatan. Berapa kau terhadapku? Mau memberi apa? Jadi dia Kau apa makanannya? Kau Upahnya apa biasanya? pertukaran. Oh jadi kalau mau dapat informasi harus bayar gitu? Tak semudah itu kau mendapatkan sebuah informasi dariku. Kan kamu tinggal cerita aja orang kamu tahu sebenarnya. Kamu buat baik lah Siki, kasih tahu inisialnya biar nggak dosa nanti. Diutus bukan untuk memberi informasi kepadamu, Lalu diutus untuk menyakiti. untuk menyakiti. Dan kamu bangga. Kamu diupah apa kamu? Untuk menyakiti apa upahnya? Tak ada upah untukku. Jadi disuruh-suruh gitu aja mau? Ini tadi kita minta tahu inisial nama, kamu minta sesuatu. Minta upah. Dia sendiri disuruh nggak mau nggak minta upah. Ini sekarang Kamu bodoh berarti ini. Bodoh Mana lah. yang Bodoh sekali kamu. Ini ngomongnya nggak jelas nih. Yang kau inginkan adalah menjadi pengikutku. Nggak ada yang mau jadi pengikut kamu. Dosa. Dia nyari. Ngikut setan. Mana mau? Aduh. Asal kau tahu tuanmu yang jahat, bukan ayah saya. Aku tak mengenal baik dan jahat. Dia yang kamu kenal apa? Tugasku mencari pengikutku Oh, dia cari pengikut banyaknya. yang memuja dia ini yang terjadi pengikut. Iya, bukan yang muja aja. Saya mau Yang tahu. berbuat jahat, yang nyuruh yang semua sama. Iya, mereka satu komplotan nama kamu. Apa Apa bedanya? kata-kata Bapak yang membuat kamu tersinggung? Dan kapan kejadiannya? Coba kamu jelaskan kata-kata mana yang buat kamu sakit hati. Tanyakan kepadanya. Di saat itu telah terjadi saling adu mulut. Adu argumentasi di tempat kerjanya. Pernah Iya, cerita ada. nggak sama Ibu? Ada. Habis itu Berapa tahun yang lalu? Itu kayaknya 6 bulan. 2 tahun. 2 tahun. Ada lah, 2 tahunan. 2 tahunan Adu mulut. itulah. Apa yang terjadi saat itu? Kenapa bisa sampai ada adu mulut? Bukan urusanku. Tapi kan kamu tahu, Kalau tahu kasih yang lebih jelas lah informasinya. tinggal cerita doang. Ah, Aku tidak akan terpancing. Ya paling kamu nggak tahu. Yang mancing siapa? Kita nggak ada mancing-mancing. Kita tidak ada memancing-mancing. Kita cuma perlu jawaban. Jangan dia sebenarnya nggak tahu, Iya. cuman sok-sok tahu aja. tapi tuanmu sekarang kan nggak kerja lagi juga kan? Kamu tahu nggak tuanmu sekarang nggak kerja lagi? Apakah masih? Coba jawab. Masih kerja apa nggak tuannya? Tapi sudah
puaskan dengan apa yang dia rasakan. Seperti SMS nih dia. Saat ini Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah gitu ya. Kamu senang lihat bapak susah kayak gitu. Walaupun dia sendiri mungkin udah nggak kerja di tempat itu, tapi dia udah puas gitu katanya Bu. kau rasakan saat ini semua saluran-saluran dalam tubuhnya akan hancur. Saluran yang dalam tubuhnya Maksudnya saluran pencernaan. Emang susah makan ya Bu? Terus saluran apa lagi yang kamu buat? Menelan pun susah. Menelan susah. Kamu yang buat dia susah menelan juga. itulah kami. Kayaknya lidahnya pun kayaknya dia asik bilang lidahnya Mulutnya selalu nggak enak. Mulutnya Iya. selalu nggak enak. Lidahnya Nggak Bapak enak tuh apa pahit atau? enggak, lidahnya gigi kayak semua sakit, lidah ada yang aneh gitu. ada yang kebas, aneh, sering dia kebas. suka bilang Lidah ayah sering kebas. lidahnya nggak normal, dia bilang nggak rasa. berfungsi katanya. Yang buat lidahnya nggak berfungsi. Semua saluran-saluran itu dari saraf-saraf rasa Cara rasanya diapain? akan ikut dalam kematian yang menimbulkan tidak ada lagi rasa. Makanya dia bisa minum susu aja loh. Saya bahkan cuma bisa minum aja. Minum aja bisa. Untuk tenaganya Jadi apa? makan gimana? Susu. Susu aja. Susu bisa makan? Susu sereal. Pun dia sedikit tetapi dia selalu bolak-balik dalam kamar mandi. Bener, tadi aku lihat bapak ke toilet, bolak-balik ke toilet. Padahal minum sedikit. Kenapa kok bisa begitu? Minum sedikit tapi kok keluarnya banyak? Kok bisa begitu? Untuk membuang semua cairan Biar lembut. dalam tubuhnya Biar karena tubuh kalian berisi dengan air. Iya. Jika air itu terbuang habis, maka habislah tubuhmu. 75% tubuh kita kan cairan. Dibuang terus kan lama-lama ntar bapak dehidrasi. Dia satu hari bisa minum susu kadang 4 kali. Tapi pipisnya banyak. Iya, tapi kasih ke kamar mandi aja. Targetnya apa sih? Bapak kan juga udah pensiun. Apa iya setelah Sampai dia benar-benar tak berdaya, Sekarang pun udah nggak berdaya. bisa berbicara sepatah kata pun. sekarang masih bisa ya ngomong tapi susah. Tapi dia kebanyakan Dia diam gitu aja. tak bisa mengenali orang-orang terdekatnya. Saat ini dia masih bisa berjalan, tapi nanti dia akan terbaring Oh, tidak akan dibiarkan itu. tidurnya, dan aku pun tak akan membiarkan siapa yang menghalangiku. Oh, Jadi selama ini kamu yang sering buat dia tidur ya? Asal makan, siap tidur, minum susu, siap tidur. Kamu yang buat dia sering tidur, nggak ada semangatnya gitu. Kamu yang buat juga. Ya, itulah kami. Tapi semua kamu yang buat ya. kan kamu pengen supaya bapak disingkirkan supaya posisi bapak ditempati oleh kamu, oleh tuan kamu. Nah setelah bapak tersingkir, apakah posisi itu udah ditempati tuanmu? Walaupun berakhir dengan sama-sama tidak menduduki tempat itu, tapi aku puas melihatnya. Saya tahu orangnya. Jadi posisi itu sama-sama tidak ditempati oleh orang ini maupun bapak, tapi Iya. dia puas karena udah nyakitin. Iya. Saya udah tahu orangnya. Puas saat ini Kamu puas saat ini? kau mengetahui tuanku. Ya. Saya tahu tuan kamu siapa. Jangan pernah kau bertanya. Jangan pernah kau bertanya. Ya kan bertanya perlu dong untuk konfirmasi supaya nggak terjadi fitnah. Terus kamu maunya apa sekarang? Dan kau sesungguhnya sudah mencurigai. Iya. Saya memang dari awal saya udah curiga. Kayaknya ini bukan suami saya. Soalnya sifatnya udah berubah. Tapi Biasanya dia ada perhatian gitu kan. Kalau saya apa dia bilang jangan gini, ada perhatian. Ini sekarang sama sekali nggak ada respon, nggak ada pokoknya apa. karakternya Berubah. 180 derajat berubahnya. Iya, berubah. Hilang semua rasa. Hilang semua rasa.
Ya, karena dengar suara azan jadi makhluk yang di badan Agi langsung kabur. Kita break dulu, ntar kita lanjutin. Astagfirullahaladzim. Allah. Tanya Bu. Allah. Kamu siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Kenapa lihat bapak kayak gitu? Kenapa lihat bapak? Awas ya, jangan nyerang bapak ya. Bapak jalannya gitu ya? Iya. Ya, kakinya apa? Yang kiri, Yang kanan. oh yang kanan apa? Yang kanan lemah. Lemah. Oh, iya dia kayak numpuknya ke yang kiri sih. Iya. Ke yang kiri. Kamu yang buat bapak kayak gitu ya? Nenek-nenek itu nih. Nenek-nenek. Doer. Mulutnya Nenek-nenek gitu. doer. Mulutnya mencong. Doer, lidahnya doer, bibirnya doer. Ayo kok tanya kok. Kamu dari mana? Kenapa kamu ganggu suami saya, Nek? Syukur, Hah? tahu rasa. Tahu rasa? Tapi kamu nyukurin bapak, maksudmu? Kamu senang ya bapak kayak gitu ya? No. Kenapa ganggu bapak Nak saya? buat dia tuh lalu Dekat Bu, sini Bu. sakit. Ada yang suruh. Ya siapa lagi laki-laki itu badannya kecil, Bener. tinggi. Iya. Pakai kacamata. Ya badannya karena tidak sebesar dia dulu, Iya, iya. lebih kecil darimu. Pakai kacamata. Ya, Ya. Itu yang nyuruh nenek? ya. Nenek kok mau, Nek? Namanya mengandung huruf E dan I. Udah paham ya? Iya. Oh. Iya. Apa? Tahu rasa enak kan? Kenapa sih? Gara-gara nenek ayah saya menderita loh nek. Ya. Jadi sakit ya. Ya terbukti dunia ini adalah permainan. Inilah permainan kita. Kita mainkan. Tapi kalau bisa kan ya jangan gitulah, Nek. Setidaknya ada rasa kasihan dikit. Tidak selamanya orang itu kuat. Nenek sakit hati kenapa, Nek? Emangnya suami saya ada apa salah sama nenek? Ya, ada masalah. Sama tuan. Aku tidak bekerja di situ juga aku bisa bekerja di tempat lain. Serasa kau itu yang paling pintar, paling hebat di tempat itu. Ini tuannya yang nyuruh dia. Oh gitu ya. Nyuruh nenek ini. Itu tuan nenek yang bilang itu. Ya, Tapi tuannya sekarang pun sengsara juga, Nek. Susah juga dia. tapi aku masih kuat dan Iya. sehat. Iya, nenek karena nenek jahat. Jadi tuan kamu masih kuat dan sehat sekarang? Hah? Masih lah. Tapi kan siapa? Aku masih bisa menikmati hidup. Ya ini hanya masalah waktu. Kamu udah buat jahat, Aku ntar kan masih balik bisa lagi. makan enak. Terus Masih bisa aku makan enak. Jadi nenek yang selama ini buat dia nggak bisa makan. Ya, Iya, nggak bisa makan, susah menelan. Ya. Nenek ya. ya. Iya, dan leher dia Seperti sakit. mayat hidup sajalah kau hidup itu. Tidak usahlah ada semangat lagi kau hidup. Sudahlah, kau diam-diam saja. Ya nggak bisa lah, Nek. Saya istrinya saya nggak mau. Suami Ya saya dia kayak pun gitu. mau, dia mengikuti. Ya, Mau iya, dia. karena nenek buat dia jadi kayak gitu, nggak ada semangatnya. Nanti kalau udah ditangani Panglima dia udah semangat, Nek. Udah dia kayak seperti dulu lagi. Tidak bisa. Mana tidak bisa, bisa itu, Nek. udah nenek hari ini terakhir nih badan bapak udah nggak boleh lagi. Udah saraf di matamu pun sudah terputus. Nah itu yang buat matanya jadi Itu nenek sarafnya yang buat rusak juga. siapa? Siapa yang buat? Biar kau itu melihat bagaimana cara memandang dengan sebelah mata. Enak tidak melihat dengan sebelah mata? Ya tentu nggak enak lah, Nek. Sudah, begitulah. Kamu merasa dulu dipandang sebelah mata sama bapak apa gimana? Apa sih yang buat Nenek udah buat jahat tersinggung? loh. Udah buat jahat loh nenek. Tidak ada masalah. Saya itu bukan makhluk baik. Dari awal saya ada di dunia ini. Jadi tidak ada masalah buat saya. Buat bicara apapun tentang kebaikan.
Tidak ada gunanya. Nenek nggak masalah, tapi kami masalah. Makanya jangan cari itu. masalah. Siapa yang cari masalah sama nenek? Tuan nenek yang salah. Tuan nenek yang salah. Nggak mungkin dimarah kalau nggak salah kan? Sama-sama cari uang. Nah, Apa salah? Saya mau mencari uang banyak. ya nggak salah. Yang salah itu Caranya, caranya yang salah. Yang Nek. salah. Ya tidak apa, itu kan haknya. Itu hak dia. Mau melebihkan dari biaya operasionalnya. Oh, jadi ada penyelewengan dana ceritanya nih. Tapi kan kalau perusahaan gitu kan Nek, nggak bisa Nek. Dia nanti pun dia pun kena juga. Janganlah kau merasa dirimu itu sempurna. Memang. Lihat sekarang hidupmu tidak sempurna. Iya, kalau dulu memang dia sempurna Nek. Dia kalau soal apapun dia memang nggak mau. Tapi kalau Iya. tuan nenek ini dia memang masih mau. Jadi, kayak Dia emak- berbuat curang, Ah, bapak maunya jujur. Jadi iya. udah nggak sinkron ini Iya. gitu. Ya kan? Jadi Orangnya saya lurus. mending kabur dari situ. Yang penting saya sudah dapat banyak uang. Yang penjahat ya gitu. Merampok ya kamu. dia merampok semangat suami saya. Iya, kehidupan bapak Betul. dirampok. Kehidupan bukan uang yang dirampok, ya kan Nek? Tapi dia juga dapat uang juga kayaknya nih Bu. Ya, dapat uang uang banyak. ya. Makanya nenek mau disuruh. Ya apalagi bekerja itu untuk cari uang. Tapi uangnya kan mau uang halal lah Nek, jangan nih uang. Apalah. Dia nggak peduli orang dasar Tidak demit. penting, yang penting uang. Hanya uang. hidup itu butuh uang. Berarti- Sudah dibicarakan saya itu bukan orang atau bukan makhluk yang baik. Dia pun juga bukan orang baik. Maka kalian bersekongkol, bersekutu. Kami bersatu. Hmm, Bahwa kami adalah sekelompok makhluk-makhluk yang yang selalu ingin menjadi pengikut ikut setan. Kok bangga ya jadi mengikuti pengikut jalan setan? kami. Kamu nggak pengen tobat Nek? Tidak, malaslah sudah. Tetap mau jadi malu rendah, Nek. Tobat Hah? Nek, tobat. Kau menganggap aku rendah, tapi bangsaku menganggap derajatku tinggi. Oh, Kan hebat udah. ya. Karena Sebaliknya sih. Udah. kok bisa udah- derajat Makanya itu tinggi? Kalian tuh sebaliknya. Terserah kau bicara apa. Kau menganggapku rendah. Yang terpenting aku sudah mengajak kaumu. Sebentar, saya pengen tanya, kok bisa saraf mata bapak putus tuh? Cara kerja kalian gimana sih? Emang bisa gitu masuk ke dalam Ya, bisa. saraf otak? Gimana saraf cara kerjanya Nek? Yang buat sering sakit kepala ya Nek? Nenek yang sering buat dia sakit kepala waktu Ya. pertama kali. Karena dari mana? Dari kepala itu. Semua otak itu ada di mana? Di Kepala. kepala, Terus? kepala ke mata langsung ke saraf-saraf. Jadi sekarang dia sakit kepala, sakit leher, semua nenek yang bikin. Dia sering sakit kepala sampai sekarang. Pada makhluk lain selain Apa ada selain nenek? makhluk lain lagi? Ini makhluk lain nih. Komplotannya ya, siapa ini? Ada nenek, ular, tadi yang siluman yang terbang. Tangan kananmu. Tangan kanannya kenapa? Mana tangan kananmu? Kau tebas aku. Oh, yang di pohon. Kau tebas aku. Kamu yang di pohon. Yang di pohon. Kita adalah sama-sama makhluk yang hidup. Iya, di pohon. Itu Pagi. pohonnya setinggi apa sih Bu? Bukan pohon ceri, nggak tinggi kali lah. Siapa kamu? Ceri ya. Lu tembas ikan, nggak salah dia ada tembas 2 pohon. Ya, kamu yang di mana ceritanya? Pohon Kok ceri apa pohon yang merasa satu lagi? diganggu bapak kamu sehingga kamu balas dendam. Kembalikan kesempurnaanku. Ceritakan apa yang membuat kamu Kau gunakan tangan kananmu untuk menebasku. kapan kejadiannya kamu merasa ditebas bapak? Dan kamu lagi di mana memangnya? Apa benar kamu yang di pohon? Ya, Pohon yang mana? Ada 2 ya? Aduh, astagfirullahaladzim. Yang di depan Yang tuh pohon di- ceri, itu satu lagi yang di mana? Pintu masuk pohon ceri, yang satu lagi dia pohonnya di dekat rumah. Pohon apa? Pohon bonsai gitu dia. Itu pendek juga. Itu agak panjang. Siapa kamu? Ini beda lagi nih. Namo, ini makhluk yang baik. Ayo sini kok. Maju kok. Nama Amitopo. Amitopo. Namo Buddhaya. Iya, Amitopo. 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 Dia ngucap salam ke bapak. Amitopo. 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 Kehidupan adalah nafas.
Nafas adalah pertarungan. Pertarungan adalah doa. Segala perbuatan harus dengan doa. Harus dengan kebaikan. Harus dengan memahami. Memahami tentang kehidupan. Dalam bumi tidak hanya manusia yang hidup di atas bumi ini. Bersama mereka, tumbuhan, hewan, dan bangsa-bangsa yang tidak bisa kalian lihat perwujudan aslinya dalam muka bumi ini. Biarkan makhluk hidup bersama dengan kalian. Tumbuhan adalah mempunyai hak atas dunia ini bersama hidupnya. Jika memang dalam perbuatan yang tidak dipahami, pasti akan menjadi petaka. Karena Allah mempunyai hukum yang diperintahkan oleh para dewa. Amin. Saya manggilnya apa ya, Dewi? Iya. Apa emang Bapak punya kesalahan, Dewi, yang terkait dengan tumbuhan yang pernah ditebang? Apakah kita manusia pantas membunuh yang diciptakan oleh para dewa? Enggak pantas, Dewi. Justru alam tidak ada tumbuhan tidak akan menjadi subur, tidak akan menjadi kuat. Kita semua harus saling menghargai, harus bisa saling memahami dengan alamnya dan kehidupannya masing-masing. Iya, Dewi. Jadi apa pohon yang ditebang Bapak itu Ada penghuninya. Iya, itu gitu, maksudnya. Dewi. Mereka punya kehidupannya, Kalau gitu, mereka punya rumah. Tapi ini Mereka- ayah tidak sengaja deh. Tidak sengaja. tidak sengaja. Itulah kenapa bukan tidak sengaja, karena memang manusia harus belajar memahami tentang hidup, memahami tentang sesama makhluk hidup. Semua punya hukum, semua punya aturan, semua punya jawaban. Setiap perbuatan itu adalah lahir dari perwujudan. Jangan pernah merasa berkecil hati ketika ada yang membuat manusia merasa dalam kesakitan dan ketidakberdayaan. Selama udara masih kau hirup di muka bumi, kau masih bisa melakukan sesuatu. Perbaiki, coba pahami tentang hidup, pahami tentang perjuangan, pahami tentang dunia ini, bahwa bukan hanya kalian yang berhak atas muka bumi ini. Tanah, langit, semua ada para dewa yang menunggu. Jadi apakah perbuatan ayah nggak bisa dimaafkan? Semua bisa diampuni dalam doa, dalam amal baik, untuk menebus dan membasmi para iblis yang mendekati. Sesama teman bisa menjadi musuh. Semua menjadi jalan. Dengan jalan ini, semua akan terbuka seluas sejagat alam, membentang bagaikan langit yang membungkus bumi ini. biar nggak terjadi lagi, apa yang harus dilakukan seandainya ada yang tumbuhan yang ingin ditebang oleh Bapak? Semua ada hukum dalam kitab-kitab suci. Semua ada ilmu, cobalah untuk memahami. Hidup adalah memahami. Kita tidak akan bisa hidup jika kita tidak memahami tentang kehidupan, tentang hukum-hukum, bagaimana tata cara manusia untuk hidup di muka bumi ini. Belajarlah, Dewi ya. belajarlah, Berarti harus berdoa dulu mungkin gitu ya? belajarlah. Belajar berdoa Agar gitu ya, Dewi. kalian bisa mengerti bagaimana cara untuk kita melakukan sesuatu dalam kedamaian, dalam ketenangan, dalam kesetaraan. Waktu itu ditebang karena mengganggu atau gimana? Dia Tidak. tidak mengganggu Tidak, memang. Tapi entah kok pagi-pagi dia pergi tebang. Oh iya, kenapa Habis- kok tiba-tiba habis dia beliau sembayang kan, Dewi? Habis Iya. dia sembayang, dia masuk semua ada jalan. ambil pisau tebang pohon dua itu. tiba-tiba nggak bilang Iya, dulu Pak. sama ibu? Enggak. Karena ada sesama teman tidak saling menyenangi.
ketika dia berdoa, seakan ada kemarahan di antara para roh-roh jahat yang bersemayam di dalam tubuhnya, seakan berontak untuk menebas apapun, membunuh apapun. Niatnya dialah yang akan terbunuh, tapi tidak. Ini karena di badan Bapak sudah ada yang jahat kiriman orang, ketika Bapak berdoa ada benturan energi gitu. Tapi sekarang dia suruh berdoa, suruh apapun nggak mau lagi Dewi. Apa kau masih ingin hidup di muka bumi ini? Lalu ingin hidup di muka bumi, Ibu. Kita semangat. Masih Dewi. Lalu di mana? Berdoa, rajin, sembahyang, Lawanlah, lawan, perjuangkan hidupmu. Jangan hilang semangat gitu Para maksudnya. dewa yang memperjuangkan kehidupannya kepada kalian semua. Jadi harus semangat gitu Pak. semangat, sembahyang. Biasa saya suruh sembahyang dia. Jangan diikutin kalau rasa males Kalau gitu, saya jangan. memang suka menyuruh, tapi kalau dia sendiri nggak ada imam untuk sembahyang kan nggak berkah Ya, juga. harus ada kemauan dari yang Harus punya ada badan ya. Memang saya sebagai istri, saya tiap hari saya berdoa untuk dia, tapi kalau saya sendiri yang berdoa, dia sendiri enggak kan nggak berkah ya kan, situ ya Dewi. Berkat itu bukan kau yang menentukan, tapi dari setiap hembusan nafasmu, ketika kau melantunkan doa-doa suci, dia akan bertebaran masuk ke dalam telinga, di mana mereka orang-orang terdekatmu. Tebarkan kebaikan, tebarkan doa-doa agar mereka yang tak tersadar bisa tersadar kembali. Jadi meskipun Bapak malas berdoa, Ibu tetap harus semangat Iya, berdoa saya terus. tetap semangat meminta Jangan petunjuk. pernah merasa lelah, bimbinglah terus. Memang saya berdoa minta petunjuk, ketemu yang kayak orang baik, bisa sampai memberi ke solusi ya, solusi. membantu. Mungkin ini jalan yang terbaik ya Dewi Kominya kemari ya. Suami saya bisa disembuhkan sama Panglima Langit, bisa mengusir yang jahat-jahat sama dia. Manusia yang berdoa, maka kakinya akan menginjakkan ke tempat-tempat yang baik. Amin, 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 amin. Terima kasih. Sama-sama. Budaya. Saya kami posa. Udah kita langsung terapi Bapak ya. Oke Pak, kita terapi masuk ke klinik dibantu kok. Bapak matanya lihat ke Panglima sambil doa. Ambil doa. A'udzu bikalimatillah taala. Asyallah. La ilaha illallah. Buka Pak matanya. Doa ya. Doa ya Pak. Lututnya ditekan biar enggak ya, biar enggak diangkat. Pelan-pelan ya. Allah, tahan Pak. Allah. Tahan ya Pak. Sabar ya Pak. Allah.
Sobat Mata Langit, ini air doanya sudah siap untuk mandi Bapak. Karena Bapak nggak bisa masuk ke gentong, mandinya nanti memakai ember dan Panglima akan guyur dengan gayung. Nah, juga Bapak nggak bisa mandi air dingin, maka airnya sudah disiapkan air hangat. Ya, Sobat Mata Langit, alhamdulillah teka-teki tentang penyakit yang diderita oleh Bapak Rudi sudah terungkap. Dan Pak Rudi juga sudah diterapi, sudah mandi air doa. Bapak, rasanya gimana sekarang? Udah agak ringan lah. Nggak ringan ya? Tadi Bapak kan kedinginan terus ya? Bahkan waktu diterapi AC di klinik harus mati. Sekarang Bapak nggak dingin ini? Nggak pakai jaket nah Bapak? Ya udah enak aja. Oh, alhamdulillah ya. Tenang ya. Ibu gimana kesan-kesannya? Kesannya senang bisa sampai ke Semari. Mudah-mudahan suami saya bisa cepat sembuh. Amin. Bisa kayak dulu lagi. Itu aja sih Pak Lima. Terima kasih Pak Lima. Ya, sama-sama Ibu. Terus Ibu tadi setelah melihat mediumisasi cocok ya kira-kira Cocok. dengan apa yang Iya. Ibu pikirkan? Iya, bahwasanya nggak ada kayak gimana ya. Yakin bahwasanya Nggak ada settingan? nggak ada sentingan. Percaya. Ya mudah-mudahan Bapak sembuh total, tapi Amin. yang jelas ya makhluk-makhluk di badan Bapak yang jahat sudah dibersihkan sama Panglima, tinggal dilanjutkan dengan terapi fisiknya. Gitu. Mungkin tadi saran Panglima terapi lidahnya sama kalau bisa pijat saraf yang paham gitu. Ya. Nanti sampai Padang saya cari yang apa kan? Kalau pijat saraf memang agak susah Padang. Kalau di mana cari yang pandai kan? Memang ada, cuman cari yang pandai ini kita nggak tahu. Mudah-mudahan dimudahkan ya Bu ya, karena kan niat Ibu baik ya. Baik Panglima, mungkin bisa disampaikan kesimpulan dari kisah Bapak Rudi ini. Ya, semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini atas izin Tuhan. Tidak mungkin segala sesuatu yang menimpa kepada manusia, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita ini adalah dari ujian dan cobaan yang diberikan Tuhan buat kita. Bagaimana caranya kita melewati semua dengan sabar dan terus berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan agar diberikan yang terbaik. Kadang kita anggap baik bagi kita, ternyata Tuhan menilai apa yang kita perbuat tidak baik. Jadi Tuhan pasti sangat mengetahui mana yang terbaik buat diri kita. Jangan pernah disesali apapun yang terjadi. Semua manusia pasti ada masa-masa yang namanya sakit, sehat, hidup, mati, langkah, rezeki, pertemuan. Itu udah diatur sama Yang Maha Kuasa. Cuman kita berupaya terus, berikhtiar terus bagaimana caranya kita bisa mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Dan yakinkan itu, terus perbanyak berdoa, minta kepada Dia. Karena Tuhan pasti mengabulkan kesungguhan doa kita, keseriusan doa kita, meminta dan memohon kepadanya. Saya yakin Tuhan pasti akan memberikan dan mengabulkan doa itu. Amin. Ya baik, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan dan doa dari netizen dan juga Sobat Mata Langit yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.